semuanya, selamat datang di PBC, Podcast Baptis Community. Bersama saya, Kiri Astarani dari Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Nah teman-teman, PBC kali ini merupakan episode pertama kita. Podcast sendiri ini merupakan media diskusi yang dulunya dilakukan secara audio. Namun semakin berkembangnya zaman begitu ya, ini menjadi media audio visual. PBC sendiri ini akan mengulik banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ilmu, sharing tentang banyak hal yang nantinya kita akan mendatangkan para expert di bidangnya. Nah, spesial hari ini, tanggal 21 April 2022, ini merupakan Hari Kartini. Kita mengambil tema tumbuhkan semangat Kartini masa kini yang menginspirasi. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Aris Wahyuningsih SKMNes. Selamat datang Ibu. Selamat pagi Bu Kili. Selamat pagi juga untuk sahabat Stikes Baptis semuanya. Halo. Ya, nah teman-teman, Ibu Aris ini merupakan perawat teladan di bidang pendidikan seprovinsi Jawa Timur tahun 2022. Nah, Ibu, kali ini kita akan banyak berbincang, berbagi ilmu, sharing bersama dengan teman-teman sahabat YouTube Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri, begitu ya Bu ya. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kesibukan Ibu saat ini apa Bu? Kesibukan saya ya Bu Kili, karena kita wanita ya, banyak sekali. Tapi kalau kita melihat bagaimana sosok R.A. Kartini, maka kalau itu diterjemahkan dalam kesibukan secara pribadi, saya juga pekerja dan sebagai dosen. Gitu. Saya juga mahasiswa, tetapi saya juga seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi 3 hal itu Bu Kili. Ibu sangat multitasking buat teman-teman ya. Hari ini kita akan mengupas banyak terkait dengan kehidupan Bu Aris begitu ya. Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu seorang dosen gitu. Nah, yang saya tahu juga tadi kita ngobrol di belakang di situ Ibu juga menjadi ketua program studi gitu ya Bu ya, di administrasi Rumah Sakit Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Nah, Ibu menjadi ketua program studi, menjadi dosen, yang tentunya kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Terus Ibu tadi juga menyebutkan Ibu sebagai mahasiswa S3 Ibu? Iya, betul. S3. Iya, dan menjadi ibu rumah tangga. Ibu boleh berbagi dengan kita tipsnya membagi waktu ini seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Bu Kili. Kalau kita bicara tentang membagi waktu dengan peran kita yang sebegitu banyak, kompleks, kuncinya adalah manajemen waktu. Jadi ketika kita melakukan peran kita, misalnya tadi saya bekerja sebagai dosen, kemudian ada tugas tambahan sebagai kaprodi, maka saya akan melakukan peran dan tugas pokok saya ketika saya ada di waktu jam dinas gitu. Tetapi nanti lain lagi ketika nanti saya berperan sebagai mahasiswa, maka saya akan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas seperti teman-teman lain begitu ya. Kemudian saya harus menyesuaikan diri sebagai mahasiswa, perannya sudah beda, sudah nggak jadi kaprodi ya seperti tadi. Jadi harus tahu posisinya untuk mengerjakan semuanya supaya tepat waktu, tentunya tadi kembali ke manajemen waktu. Dan yang terakhir ketika saya ada di rumah, nah itu peran saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya juga akan membagi waktu kapan saya harus memasak gitu ya, kapan harus juga melayani suami begitu ya. Kemudian dan bagaimana juga saya harus bermasyarakat. Anak-anak juga ya Bu. Iya, tentunya seperti itu. Satu kunci yang kita pegang saat ini teman-teman, waktu kita sama, 24 jam begitu ya, 24 jam waktu yang sama. Kebutuhan kita mungkin sedikit berbeda. Satu kunci yang kita pegang dari Bu Aris tadi, memanajemen waktu dengan baik, begitu ya Bu.
Nah, tadi disebutkan Ibu menjadi dosen di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Sudah berapa lama Ibu menjadi dosen ini, Bu? Kalau menjadi dosen itu seiring berjalannya waktu, Bu Kili. Jadi kalau saya boleh cerita, itu awal karir saya dimulai ketika saya itu sekolah perawat dulu ya. Dan saya lulus tahun 1991. Kemudian saya memulai karir sebagai perawat pelaksana itu di Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan seiring berjalannya waktu ada Akper Baptis, kemudian Stikes Rumah Sakit Baptis, dan saya full untuk memulai karir ini sebagai dosen tahun 2009. Jadi sebelumnya ketika perawat ada karir di sana, kepala bagian UGD, poliklinik, supervisor, jadilah saya sebagai dosen. Suatu kebetulan atau kerinduan Ibu itu, Bu? Kalau misalnya kembali ke peran kita sebagai perawat, sebenarnya banyak sekali, Bu. Jadi awal yang saya lakukan adalah peran sebagai pelaksana, pemberi asuhan. Nah, peran kita kan ada sebagai pendidik betul. Kemudian peneliti. Nah, disitulah bidang yang saya tekuni sekarang. Itu suatu Bu, keinginan untuk memajukan pendidikan, gitu ya, betul. Mencetak perawat-perawat yang tangguh begitu. Betul sekali. Nah, Ibu ketika menjadi dosen, Bu, Ibu memiliki pengalaman yang lucu tidak, Bu, bersama dengan mahasiswa itu? Kalau pengalaman yang lucu karena saya sendiri juga mahasiswa ya, Bu. Jadi ketika pernah suatu kali saya mengajar, kemudian kebetulan itu tengah-tengah waktu gitu. Jadi kalau saya bilang selalu tuh jam-jam kritis. Dan Pentium kita itu bisa Pentium 1, 2 gitu, dan ketika saya melihat ke belakang misalnya, itu ada mahasiswa yang kedip-kedip gitu ya. Kemudian kayaknya mengantuk, maka saya akan mengubah untuk gaya pembelajaran menjadi ini ya, break sebentar untuk membangkitkan minat, karena disitulah tugas kita untuk memotivasi mahasiswa supaya tetap belajar dengan baik. Harapannya seperti itu ya. Banyak sekali yang ditemukan ketika bersama dengan mahasiswa. Ibu, ini ada titipan dari Instagram dari Nopantio 22. Tentunya kalau menjadi dosen itu tadi dikatakan bukan hanya menjadi pendidik, tetapi juga membimbing mahasiswa. Nah, Ibu bisa diceritakan ke teman-teman dalam hal pembimbingan ini ada pengalaman apa, Bu? Pembimbingan bersama mahasiswa. Pengalaman ketika menjadi dosen dan kemudian membimbing itu ada 3 hal ya, Bu Kili. Membimbing akademik, kemudian membimbing tugas akhir, ataupun membimbing dalam tugas-tugas asuhan yang lain. Nah, dalam 3 hal ini pasti mahasiswa yang saya bimbing itu karakter juga berbeda-beda. Kemudian mungkin kemampuan itu juga berbeda-beda. Tetapi pasti saya akan melihat bagaimana sisi mereka, dan tugas saya adalah mentor. Jadi ada time yang kita sepakati. Jadi kapan mereka akan komitmen untuk menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tentunya setiap dosen itu memiliki gaya begitu ya. Ketika itu mentor dilakukan gitu ya, ternyata saya melihat misalnya bimbingan saya kok progresnya nggak cepet, maka saya akan melihat kembali. Tetapi semuanya tetap mengacu pada nilai dasar Stikes. Jadi ada kasih. Tetapi kasih itu juga ada kasih yang disiplin. Jadi kalau kasih disiplin itu ada hal-hal yang kita sepakati, kemudian ada hal-hal yang mungkin mereka merasa pressure gitu ya, atau tekanan. Tetapi tujuan saya sebagai dosen itu adalah mengentaskan mereka untuk berhasil. Dan suatu kebanggaan tersendiri ketika nanti tepat waktu seperti itu. Supaya harapan dari mahasiswa dan harapan dosen itu bisa klik bareng, akhirnya diomongkan di depan begitu ya. Itu pembimbingan yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, Ibu, terkait dengan perawat teladan di bidang pendidikan seprovinsi Jawa Timur. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Ini perawat Kartini Masakini. Ibu bisa diceritakan sedikit apa dan bagaimana tipsnya itu menjadi perawat teladan di bidang pendidikan. Nah, ini diketahui, Bu, bahwa ini juga merupakan titipan dari Instagram di Cahkep
ini _A14 itu ya. Bisa diceritakan Ibu apa dan bagaimana tipsnya? Baik, perawat teladan gitu ya Bu ya. Jadi kalau perawat teladan itu dimulai dari yang pertama itu adalah kesetiaan dan loyalitas terhadap profesi. Jadi dua hal ini artinya cinta pada profesi. Begitu. Cinta profesi. Jadi ketika pertama kali saya lulus, saya langsung menjadi perawat seperti yang saya ceritakan tadi. Perawat pelaksana tadi. Perawat pelaksana. Kemudian seiring berkembangnya waktu, karena waktu itu saya SPK gitu ya, ada pendidikan lanjut dan itu merupakan salah satu peran supaya ketika kita ingin memajukan ilmu keperawatan, salah satunya adalah upgrade ilmu. Kemudian yang dilakukan sampai saat ini. Tetapi ketika menjadi perawat teladan itu, bagi saya itu bukan suatu kebetulan ya. Jadi melalui usaha keras dan kemurahan Tuhan. Ada kesempatan Civitas Akademika Stikes yang mendukung secara luar biasa dan itu dibuktikan ketika masa pandemi. Jadi ada sejarah yang itu bisa dilakukan dan dicatat terkait dengan implementasi kebijakan di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Dengan menggunakan nilai dasar yang ada gitu ya, kita berupaya, kemudian itu dilakukan terus-menerus dan salah satu kuncinya adalah ada kegiatan pengabdian. Jadi ada pendidikan kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 gitu ya, bagaimana menjaga jarak dan sebagainya seperti itu. Kemudian meneliti supaya nanti hasilnya adalah pengetahuan masyarakat meningkat, perilaku meningkat dan seperti itu, dan sampai akhirnya kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan mahasiswa untuk turut serta melakukan pemberdayaan di masyarakat. Nah, mungkin indikator-indikator seperti inilah. Jadi artinya peran kita yang itu tidak hanya tersirat saja, tetapi itu dilakukan. Nah, kalau peran saya tadi di pendidikan, maka di masyarakat juga seperti itu. Menjadi tim Satgas Covid tidak hanya di institusi tetapi di masyarakat, di tempat saya tinggal, di gereja tempat saya melayani, dan itu menjadi salah satu indikator juga. Nah, harapannya ketika nanti siapapun dan mungkin perawat masa kini supaya tetap menjadi teladan, saya berpikir bahwa kita harus tetap komitmen pada profesi, cintai profesi, lakukan semua pekerjaan dengan tanggung jawab, karena keberhasilan, berkat itu akan mengikuti dengan sendirinya. Itu jadi nggak nih ya Bu ya, perawat teladan di bidang pendidikan, berarti itu tidak harus seorang perawat itu bekerja di rumah sakit untuk mendapatkan anugerah itu. Ya, jadi ada beberapa kategori Bu Kili, dan kebetulan saya seorang pendidik. Tetapi pengalaman yang tertulis adalah melekat kapan karir saya dimulai seperti itu. Jadi peran kita banyak ya, ada pendidik, kemudian sebelumnya saya pelaksana gitu ya, kemudian sekarang meneliti dan seperti itu, dan itu melekat. Salah satu lagi mungkin yang kita bisa menjadi ini ya, mendapatkan prestasi ini ketika apa sih peran kita perawat misalnya di dalam sebuah organisasi. Karena perawat itu kan sebuah profesi. Jadi mungkin peran saya di organisasi profesi misalnya PPNI, saya dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan Kota Kediri, dan juga puji Tuhan akan menolong kita semua untuk tetap komitmen dalam profesi ini. Luar biasa, menjadi Dewan Pertimbangan di PPNI juga. Wow, luar biasa Ibu. Nah, Ibu ini ada titipan juga pertanyaan dari IG dari Yokamu 19. Ibu, semangat Kartini seperti apa yang perlu dicontoh di dalam dunia keperawatan, Bu? Kata kuncinya semangat Kartini itu kalau kita lihat sosok beliau itu kan pantang menyerah. Ada sebuah keinginan yang itu dicapai. Jadi untuk perawat masa kini gitu ya, jangan menyerah. Lakukan semuanya dengan baik, dengan tanggung jawab. Kemudian ada keterampilan. Nah, itu penuhi itu secara bertahap. Dengan beberapa hal yang pasti itu di era milenial ini itu banyak caranya, dan untuk belajar itu sebuah proses. Kemudian salah satu lagi prinsipnya adalah aku mau
untuk mengerjakannya. Misalnya kalau aku nggak mampu maka aku mau belajar. Kemudian mulailah dengan cara hidup yang sederhana, karena itu akan melekat dalam diri pribadi kita. Istilahnya enggak mager gitu ya Bu ya. Malas gerakan milenial sekarang ini. Nah Ibu, gimana perasaan Ibu menjadi Kartini masa kini yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana Bu? Kartini masa kini ya. Jadi kalau Kartini masa kini kita teringat satu kalimat itu ya dari Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi ketika ada masa-masa kesulitan gitu ya, saya yakin itu ada masa-masa yang akan datang. Kemudian generasi muda yang sekarang pasti itu diperlukan untuk penerus bangsa dan negara kita gitu ya. Artinya mengutip dari sebuah ini ya kata mutiara dari Maya Angelou. Misi saya dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Artinya melakukannya dengan semangat. Dengan kasih sayang, dengan ini ya sukacita, ada humor, ada gaya tertentu karena saya dan Bu Pili berbeda gitu ya. Artinya hidup itu bagi saya gitu ya pengalaman sebuah anugerah. Jangan sia-siakan waktu. Sekali Tuhan memberi kesempatan, lakukan yang terbaik karena di sana ada masa depan kita. Kita raih bersama-sama dengan penuh semangat. Luar biasa. Nah, Ibu, pesan-pesan untuk teman-teman muda, generasi milenial yang sedang menonton saat ini, menonton YouTube Bu, agar mereka itu bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi di sekitarnya, bukan menjadi generasi yang tadi Bu, generasi mager. Mungkin ada yang pesan-pesan yang bisa diberikan kepada mereka Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Gili. Kalau misalnya kita melihat emansipasi yang diperjuangkan Ibu Kartini itu kan tidak hanya kesetaraan kita dengan kaum pria gitu ya, tapi ada perjuangan lain dalam bidang misalnya pendidikan. Sosial budaya. Nah, ketika masa muda ini di generasi milenial di 4.0 ini, maka kita bisa memanfaatkan ini untuk generasi muda. Jadi potensi-potensi yang milenial ini adalah ada kesempatan untuk teman-teman itu bergabung dalam sebuah pekerjaan keperawatan yang itu di area digital, kan begitu, dan itu semuanya bisa kita capai di sini. Itu jangan pernah menyerah gitu ya Bu ya. Masih ada titik di masih ada harus yang dicapai gitu. Baik Ibu, kalau kita sudah bincang-bincang banyak Ibu terkait tadi tugas Ibu menjadi dosen, mahasiswa, perawat teladan begitu ya Bu. Kita akan melihat sisi lain dari Bu Aris begitu ya. Fun fact dari Bu Aris nanti akan diungkap oleh teman saya, Ibu Eli. Fun fact dari Ibu Aris ini. Halo, selamat siang. Sekarang kita ada di sesi Fun Fact ya. Bersama saya Elizabeth Francisca Sibarani. Kita akan memulai mengulik begitu ya. Kalau tadi kita mau melihat bahwa bagaimana pandangan Kartini gitu ya, bagaimana Bu Aris gitu ya sebagai bintang tamu kita di session ini ya, yang sangat luar biasa, yang sudah memberikan kita banyak inspirasi tentang Kartini begitu. Sekarang kita mau lihat nih sisi berbeda atau dari sisi lain dari seorang Bu Aris begitu ya. Kita mau lihat. Izin Bu Aris. Begitu, baik. Dan ini adalah gambar pertama gitu ya yang saya temukan begitu dari narasumber yang sangat terpercaya begitu ya. Kalau di gambar ini Bu Aris, kita melihat bahwa bagaimana ya Bu gambarnya ini Bu Aris yang di tengah ya Bu, yang berbaju kebaya putih dan teman-temannya sedang melihat dan terpukau begitu ya melihat pesonanya seorang Bu Aris. Sebagai Kartini kecil ini ya Bu, mungkin bisa diceritakan Bu kisahnya seperti apa? Saya kaget ya ada foto itu ya Bu Elia. Jadi kalau Bu Kili tadi
bertanya tentang bagaimana perawat, dan ini di sisi lain gitu Iya. ya. Dan itu saya ada di tengah-tengah, itu kelas 3 SD. Baik. Dalam rangka Hari Kartini ada lagu Terpesona gitu ya. Iya. Mereka terpesona Iya, gitu ya. Bu. Saya Ya, juga betul. ini Itu bagaimana? lomba deklamasi Oh, dulu begitu. namanya. Jadi dalam rangka Hari Kartini. Ya, puji Tuhan itu juga juara ya waktu itu ya. Oh. Kelas 3 SD, betul. Juara berapa Bu kira-kira? Juara 1. Oh, luar biasa. Jadi sejak dini luar biasa ya. Jadi sejak dini sudah tertanam di sosok Bu Aris bahwa Kartini sangat menjadi inspirasi bagi Bu Aris. Sehingga teman-temannya udah sangat terpesona begitu ya Bu ya, terpanah dengan kecantikannya Bu Aris begitu ya. Baik, kita mau lihat fakta kedua tentang Bu Aris. Baik, kalau saya boleh menebak nih Bu ya, seorang Bu Aris agak sulit nih Bu, yang mana ya Bu? Apakah yang baju pink Bu? Oh baik, berarti Betul. baik. Saya memilihnya yang paling cantik sebenarnya Bu. Iya Ya, begitu. Itu berperan kleting merah itu ya. Baik. Kleting merah, betul. Mungkin kalau diceritakan seperti apa Bu ceritanya? Ini kisah ketoprak ande-ande lumut. Oh, Ya, begitu. jadi waktu SMP, kemudian saya tuh perannya kok ya pas ini ya, peting merah ya. Jadi nggak Oh. dapet ande-ande lumutnya ya. Oh begitu Bu, ya. Saya kurang paham ceritanya Bu. Oh, Jadi gitu ya. mungkin saya kalau begitu Bu ya. Jadi mungkin lain waktu bisa diceritakan. Tapi dari gambar ini saya bisa lihat bahwa sejak dini saja gitu ya Bu. Mungkin mau menginjak remaja ya Bu, Ibu sudah mempelajari tentang budaya begitu ya Bu. Sudah budaya dan juga udah menggunakan bagian baju-baju atau pakaian-pakaian tradisional seperti itu ya Bu. Oke, baik. Fakta ketiga. Oh, ini yang sangat luar biasa nih Bu. Apa yang di gambar ini eventnya apa Bu? Kenapa membawa panah begitu Bu? Oh iya, kok ya ada ini ya. Iya. Ini itu lomba tari waktu itu di kecamatan. Baik. Kemudian tarinya yang saya ingat tuh tari Wira Pertiwi. Jadi prajurit gitu ya. Baik, Dan baik. ini juara 3 ya, Oh. karena itu berkelompok. Gitu. Luar biasa. Jadi Ibu menjadi seorang prajurit begitu Bu, prajurit wanita. Sesuai dengan tema kita Kartini begitu ya, emansipasi wanita. Baik. Selanjutnya. Oh, luar biasa. Begitu cantik dan anggun. Ya, ini eventnya apa Bu? Kalau ini jelas sekali ya. Kalau pakai kebaya berarti dalam rangka peringatan Hari Kartini. Dan Baik. itu dulu itu ada lomba Ratu Luwes gitu loh. Jalan seperti Pragawati gitu Oh, ya. baik. Ya, seperti itu. Luar biasa. Iya Bu, berarti sangat terpilih begitu ya. Udah sangat tepat podcast kita ini ya, mengundang seorang Ibu Aris begitu. Oke, selanjutnya. Baik, oh ini udah menginjak remaja ya Bu. Ya. Bunga Desa begitu? Ini SPK, jadi Oh. sekolah perawat yang saya bilang. Jadi Baik. perawat dididik tidak hanya ilmu keperawatan, kami diberi kesempatan untuk menyalurkan hobi. Nah, Oh, kebetulan begitu. hobi saya selain menari juga menyanyi. begitu ya. Oh, baik. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa, Bu. Oke, gambar selanjutnya. Ini lebih luar biasa lagi, Bu. Saya terus terang saya kalau disuruh nebak nggak bisa, Bu. Yang mana ini yang Bu Aris, Bu? Iya, kalau saya yang mana ini? Yang mana? Bu, kira-kira? Yang merah ya. Oh, yang Jadi, merah ya, Bu. Ini juga sekolah perawat ya. Jadi karena kami wanita semua waktu itu. Oh, betul. iya. Jadi saya itu menari Minak Jinggo Gandrung. Oh. Dan itu ada temen yang menjadi dayun di belakangnya. Oh, gitu. baik, luar biasa. Jadi meskipun tidak ada laki-laki, bisa juga ya kita perempuan memerankan sebagai laki-laki, tetapi tidak menggantikan ya. Tidak menggantikan. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, ini gambar selanjutnya ini bagaimana Bu ceritanya? Ini mungkin yang Bu Aris yang baju putih ya, Bu? Betul. Oke, Ya, bagaimana jadi Bu? ini masih di sekolah perawat waktu itu. Jadi kami ada ini pantomim ya. Oh, pantomim. Komedi, drama Oke, komedi baik, Bu. dan peran saya waktu itu menjadi seorang perawat. Kemudian ada satu ini pasien begitu ya. Oh, melayani. begitu. Baik, luar biasa. Apakah ada gambar lain?
Oke, baik. Mungkin ini udah mahasiswa ya, Bu? Iya. Seorang Bu Aris. Bagaimana ini, Bu? Kenapa ada dokumen negara, Bu? Mau ujian nasional, Bu? Seperti yang disampaikan tadi, perawat harus berkembang. Baik. Mulai pendidikan SPK, jadi saya meningkatkan jenjang ke D3 Oh. tahun 2002, dan itu waktu itu mendapat CAMI yang terbaik. Oh, siap. Luar biasa. Itu di tahun 2002 ya, Bu? Ya, tahun 2002. Udah puluhan tahun. Mungkin saya masih SD mungkin, Bu. 11 tahun. Iya. Oke, luar biasa. Kemudian mungkin ada gambar lain? Oke, Bu Aris muda ya, Bu. Cantik sekali. Ini udah jadi mahasiswa ya, Bu? Ya, itu Oke. akhir mengakhiri pendidikan diploma 3. Oh, dan itu baik. penyelenggaraan seminar keperawatan profesional. Oh, baik. Dan kebetulan waktu itu dipercaya teman-teman menjadi ketuanya. Oh, luar Seperti itu. biasa. Memang Bu Aris sangat luar biasa. Oke, gambar selanjutnya. Oh, udah habis, Bu, gitu ya. Bu, saya kalau misalnya mau menanyakan begitu ya, Bu, kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa Bu Aris sangat luar biasa menginspirasi kami gitu ya, para kaum muda ini juga. Saya masih muda ya, Bu, jadi boleh saya bilang saya muda gitu. Begitu. Jadi sebenarnya, Bu ya, menurut Ibu apakah wanita itu sendiri memiliki kelemahan seperti itu? Bagaimana kelemahan itu dipandang oleh Bu Aris, sisi kelemahan itu apa yang harus kita lakukan terhadap sisi kelemahan yang ada pada diri kita, begitu, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Jadi setiap wanita, tidak hanya ini ya, setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya sebagai wanita, kita fokus ke tujuan gitu ya. Peran kita sebagai apa? Nah, kalau kita memiliki kelemahan di bagian atau bidang tertentu, maka kita akan terus tunjukkan di mana kekuatan kita itu ada. Ya. Misalnya gitu ya, saya itu kan nggak pandai memasak Oh, gitu ya. baik, Tapi ya, Bu. saya misalnya pandai mengatur rumah gitu ya. Ya. Dan di situ saya tunjukkan, tetapi bukan berarti saya nggak memasak ya. Ya. Tetapi pasti nanti anak-anak, suami saya akan bilang enak masakan mama gitu ya. Dan Baik. itu akan memotivasi untuk turut Iya. belajar gitu. Jadi keluarga juga ikut mengambil peran dan bagian ya, Bu, sebagai pendorong kita untuk memotivasi kita juga sebagai wanita begitu ya, Bu. Tetapi Bu, kalau kita mau sedikit mengulik gitu ya, Bu, lebih dalam lagi tentang Bu Aris. Yang sosok yang luar biasa begitu ya, Bu ya. Kalau kita melihat sangat berani seperti itu. Sebenarnya apakah tidak ada ketakutan yang dimiliki oleh seorang Bu Aris begitu, Bu, terhadap sesuatu begitu, Bu? Supaya kami agak tahu gitu, Bu. Iya, kita manusia biasa, jadi pasti ada rasa ini ya, takut, was-was gitu. Iya, Bu. Takut gelap pastilah karena iya. saya wanita. Tetapi Baik. yang paling saya takut adalah binatang. Saya tambah binatang ya, Iya. ular gitu ya. Oh, gitu ya, saya Bu. takut dengan Iya. itu. Jadi ketika saya melihat begitu, sudah merinding begitu. Oh, Bu. Tapi begitu. jangan nanti membawakan ke saya itu Iya, tidak akan, Bu. Saya nggak berani, Bu. Saya Oke, juga nggak itu berani. saja. Yang Oh. lain saya pikir biasa. Oke, baik, begitu berarti yang mau kita ambil adalah kesimpulannya sebenarnya kita seorang wanita boleh merasa takut, tetapi bagaimana kita menghadapi ketakutan itu dan memberikan motivasi terhadap diri sendiri gitu ya, dari diri sendiri dan juga dari keluarga untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Begitu. Mungkin untuk sesi kita hari ini saya kembalikan kepada host kita. Saya Elizabeth Francisca Sibarani, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth yang sudah memandu fun fact kita bersama dengan Ibu Aris. Ya, Bu Aris sudah banyak hal tadi yang disampaikan. Saya sangat terinspirasi begitu ya Bu, menjadi seorang dosen, menjadi seorang kaprodi, menjadi seorang perawat teladan, ibu rumah tangga. Nah, tadi juga disampaikan baru ini tahu Bu bahwa Ibu juga menjadi Dewan Pertimbangan PPNI. Begitu ya. Itu sangat menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana bahwa kita seorang perempuan, kita tidak hanya bisa duduk diam, tetapi kita bisa mengembangkan diri kita. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Aris untuk
sharingnya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar sana, menginspirasi teman-teman gitu ya. Dan terakhir saya mengutip dari Raden Ajeng Kartini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, gitu ya. Nah, terakhir jalan-jalan ke Kota Kendari. Tidak lupa membeli duku. Jangan lupa subscribe YouTube Stikers Rumah Sakit Baptis Kediri, channel PBC yang kalian tunggu. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless.